Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya kalian masih tetap bersama keluarga di rumah. Pak Guru selalu berdoa, selalu berharap mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah beserta keluarga di rumah. Dan untuk hari ini mari kita lanjutkan pembelajaran akidah akhlak, yaitu pada materi iman kepada kitab Allah. Nah, untuk lebih barokahnya mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, beberapa minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah, yang jumlahnya yaitu 10 malaikat yang wajib kita imani. Kemudian yang nomor 3, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah, kitab yang wajib kita imani, kitab yang wajib kita ketahui, yaitu ada 4. Yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya. Ya, penyempurna dari kitab Taurat, penyempurna kitab Zabur, penyempurna kitab Injil yaitu Al-Quran yang dibawa oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku, coba kalian lihat buku paketnya halaman 38. Nah, di situ nomor 1, apa arti iman kepada kitab Allah? Iman artinya yakin, percaya. Seperti yang pertama tadi, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah. Jadi yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Dan yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir, hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, untuk di semester 2, di semester 1 ini, di kelas 4 kalian belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Dari kitab Taurat, iman kepada kitab Zabur, iman kepada kitab Injil, dan yang terakhir iman kepada kitab Al-Quran yang dibawa oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaannya, apa arti iman kepada kitab Allah? Yakin bahwa semua kitab itu datangnya dari Allah. Dari kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, Al-Quran, semuanya kita yakini dalam hati bahwa semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2, mengapa kamu wajib mengimani semua kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kalau kita tidak beriman kepada kitab Allah, maka kita tidak termasuk orang yang mukmin. Ya. Jadi orang yang mukmin itu harus meyakini yang 6 itu. Ya, mulai dari iman kepada Allah sampai kepada qada dan qadar Allah. Dan juga iman kepada kitab Allah itu bukan hanya kitab Al-Quran yang kita imani.
Di Al-Quran dijelaskan kita diperintahkan untuk mengetahui, mengimani kitab-kitab Allah sebelumnya. Yaitu dari kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran. Semua itu harus kita imani. Kalau kita tidak beriman kepada keempat kitab tersebut, berarti kita tidak tergolong orang yang beriman. Tidak tergolong orang yang mukmin. Kalau kita sudah tidak tergolong orang yang mukmin, maka kita tidak akan pernah masuk surga kalau kita masih tidak tergolong orang yang beriman. Kemudian nomor 3, bagaimana cara kamu beriman kepada kitab-kitab Allah? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukti kasih sayang kepada makhluknya, sehingga Allah itu memberikan pedoman hidup kepada manusia. Ketika pada zaman Nabi Musa, Allah menurunkan kitab Taurat sebagai pedoman bagi umat baginda Nabi Musa. Kemudian pada masa Nabi Daud, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pedoman hidup berupa yaitu kitab Zabur, supaya dijadikan pedoman hidup oleh umat Nabi Daud. Kemudian pada masa Nabi Isa, Allah menurunkan kitab Injil supaya dijadikan pedoman hidup bagi umat Nabi Isa, supaya umat Nabi Isa mendapatkan keselamatan sebagai pedoman hidup bagi Nabi Isa. Itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala cinta sayang kepada makhluknya. Di masa Nabi Musa diberikan kitab Taurat supaya dijadikan pedoman hidup, sehingga umat Nabi Musa harus melaksanakan itu semuanya. Kemudian pada masa Nabi Daud juga Allah menurunkan berupa kitab Zabur supaya dipelajari, dijadikan pedoman hidup. Bagaimana caranya mengimani? Mempelajari. Ya, umat-umat Nabi Daud itu mempelajari kitab Zabur supaya mendapatkan keselamatan. Kemudian pada masa Nabi Isa juga diberikan oleh Allah kitab berupa Injil supaya dilaksanakan, dijadikan pedoman hidup oleh umat Nabi Isa. Dan orang yang beriman kepada kitab Allah utamanya yaitu pada masa umat Nabi Isa, maka dia akan mempelajari kitab Injil. Dan sekarang kita sebagai umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad, maka bagaimana cara kita beriman kepada kitab Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad? Maka yang pertama kita harus mempelajarinya. Ya, setelah kita beriman bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang dijadikan pedoman hidup bagi kita, maka Al-Quran itu harus dipelajari dengan baik. Pertama, yaitu dipelajari bagaimana cara membacanya. Kemudian yang kedua, kita harus pelajari arti dari yang kita baca. Kemudian setelah kita mengetahui arti yang kita baca, maka kita harus mempelajari apa makna, apa yang terkandung di dalamnya. Ya, inti dari apa yang kita baca, Al-Quran itu dipahami. Ya. Kemudian setelah dipahami, Al-Quran itu dilaksanakan, dijadikan pedoman hidup bagi kita, supaya kita mendapatkan keselamatan. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga harus dipahami. Bukan hanya sekedar dibaca dan dipahami, akan tetapi harus kita amalkan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran itu merupakan pedoman hidup bagi kita. Jadi kalau kita ingin selamat dunia akhirat, maka pelajarilah Al-Quran dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, karena kita umat Nabi Muhammad, maka pelajarilah Al-Quran, yaitu membaca dengan baik, memahami dan mengamalkan dan melaksanakan. Nomor 4, apa bedanya kitab suci Al-Quran dengan kitab terdahulu? Ya, Al-Quran ini merupakan penyempurna dari kitab-kitab Allah yang lain. Jadi Al-Quran ini penyempurna dari kitab Taurat, penyempurna dari kitab Zabur. Jadi Taurat disempurnakan oleh Zabur, Zabur disempurnakan oleh Injil, Injil disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kalau Taurat, ya, masa berlakunya itu sampai kepada Zabur. Zabur masa berlakunya sampai pada Injil.
Injil masa berlakunya sampai pada Al-Quran. Al-Quran masa berlakunya selamanya. Ila yaumil qiyamah. Jadi tidak ada penyempurna kitab-kitab lagi setelah Al-Quran. Karena Al-Quran itu penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu paling sempurna. Dan masanya itu sudah sampai hari kiamat. Ya, tidak ada lagi penyempurna kitab Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu dijaga keasliannya oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Allah itu menurunkan az-dzikra, menurunkan Al-Quran, bukan hanya sekedar menurunkan. Lahafidun, ya, sungguh-sungguh Allah menjaga Al-Quran, menjaga keaslian Al-Quran supaya Al-Quran itu tidak dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi Al-Quran itu tidak ada perubahan sedikit pun karena selalu dijaga oleh Allah. Kalau Taurat bisa saja dirubah oleh manusia, oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Taurat, Injil, Zabur bisa saja dirubah oleh manusia karena tidak dijaga keasliannya oleh Allah. Tapi Al-Quran sejak diturunkan pada tanggal 17 di bulan Ramadan ketika baginda Nabi berada di Gua Hira, maka sampai dari awal dari itu sampai sekarang Al-Quran tidak ada yang berubah karena Allah yang menjaganya. Itu kehebatan Al-Quran, keutamaan Al-Quran, kelebihan Al-Quran dari kitab-kitab Allah yang lain. Dan Al-Quran juga bedanya diturunkan oleh Allah itu step by step, ya, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kebutuhan, ya. Itu sesuai dengan kebutuhan, ayat per ayat diturunkan oleh Allah. Tidak langsung sekaligus satu Al-Quran, satu buku Al-Quran diberikan, tidak. Tergantung di mana kebutuhan manusia pada waktu itu, ya. Jadi semua Al-Quran yang turun itu ada asbabun nuzulnya, ada sebab akibat kenapa Al-Quran itu turun. Jadi sehingga Al-Quran ini dikatakan sebagai mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Dan yang penting Al-Quran itu yang paling hebat adalah Al-Quran. Siapapun yang membacanya maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi kita sebagai umat Islam yang membaca Al-Quran maka akan mendapatkan pahala. Dihitung per huruf. Satu huruf, dua huruf itu akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir nomor 5. Apakah ada persamaan antara kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu? Ada persamaannya apa? Sama-sama diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Rasulnya. Cuman yang menerima berbeda. Kalau Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Itu perbedaannya. Persamaannya sama-sama datangnya dari Allah. Yang nomor 6 terakhir ada lagi, ya. Berilah contoh cara mengamalkan kitab Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Cara mengamalkannya yaitu belajar membacanya. Seperti yang sampaikan Pak Guru tadi, bagaimana belajar membaca Al-Quran dengan baik. Ya, tajwidnya, panjang pendeknya, itu tebal tipisnya bacaan. Kemudian kita mengartikan kalimat per kalimat. Kemudian pahami isi kandungannya. Karena di dalam Al-Quran itu ada isi kandungan yang harus kita pelajari. Dan di situ akan kita memahami. Setelah kita memahami, kita amalkan. Insya Allah itu akan menjadi obat bagi kita. Akan menjadi penyelamat bagi kita. Karena Al-Quran itu az-zikir, mengingat Allah. Kemudian Al-Hadi, ya, sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian Al-Quran juga syifa, sebagai obat, sebagai petunjuk. Dan juga Al-Quran merupakan pembeda. Ya, di situ ada pembeda, Al-Furqan. Artinya perbedaan antara yang baik dan yang buruk. Di situ dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan kalau orang yang melakukan perbuatan jelek, maka akan mendapatkan balasan jelek. Dan kita ketika melakukan perbuatan baik, maka akan mendapatkan balasan baik. Ya. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, itulah pembahasan tentang soal iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita jelaskan, yaitu di dalam buku paket kelas 4 Akidah Akhlak. Dan dari Pak Guru kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.